Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Trianjani dengan NIM C1C019048. Di video kali ini saya akan menjelaskan rencana e-bisnis yang akan saya jalankan yang mencakupi beberapa hal. Yang pertama, tujuan bisnis. Kedua, produk dan layanan. Ketiga, manajemen. Keempat, teknologi. Dan yang terakhir, strategi penjualan. Selamat menyaksikan. Bisnis yang akan saya jalankan bernama Sikode. Sikode adalah platform pembelajaran ngoding berbentuk website untuk mahasiswa yang fokus pada 3 bahasa, yaitu Python, C++, dan MATLAB. Kami hadir dengan modul, video pembelajaran, latihan, hingga soal tryout berbahasa Indonesia yang dikemas dengan menarik dan mudah untuk dipahami. Sikode juga dilengkapi dengan artificial intelligence yang memungkinkan mengoreksi secara otomatis. Lalu, hal apa saja sih yang melatar belakangi pembuatan bisnis ini? Yang pertama adalah keterbukaan pasar terhadap platform belajar digital. Yang mana saat ini Indonesia sedang dihadapi dengan revolusi society 5.0, yang mana berbagai aktivitas tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Hal ini yang melatar belakangi pembuatan bisnis ini untuk dapat menunjang kegiatan-kegiatan generasi muda dalam melakukan aktivitas ngoding. Yang kedua, banyaknya mahasiswa yang sadar akan pentingnya belajar programming. Mengapa demikian? Karena kita tahu dengan pesatnya perkembangan teknologi, programming merupakan sebuah profesi yang sangat berpeluang karena berbagai aktivitas dilakukan dengan teknologi. Yang ketiga, yaitu kebingungan mahasiswa dalam belajar programming. Karena tadi adalah peluang dari lapangan pekerjaan di bidang programming, maka Sikode hadir untuk menunjang profesi tersebut sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang programming. Adapun tujuan atau purpose dari Sikode adalah yang pertama, untuk menciptakan kelas pembelajaran pemrograman yang fleksibel. Yang kedua, sebagai tempat diskusi yang interaktif bagi peserta. Ketiga, menunjukkan video pembelajaran yang mudah untuk dipahami. Keempat, materi atau model pembelajaran yang disajikan secara ringkas sehingga mempermudah peserta untuk memahami materi yang diberikan. Yang kelima, latihan soal yang disesuaikan dengan kemampuan pengguna. Dan yang terakhir adalah tryout yang menyenangkan. Itu merupakan beberapa tujuan dari diadakannya bisnis Sikode ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan detail produk dari Sikode ini, yang mana Sikode menggunakan website sebagai platform bisnis. Website Sikode berisi kelas pembelajaran coding berupa video dan modul pembelajaran, serta webinar yang akan diadakan oleh Sikode. Nah, selain mendapatkan materi pembelajaran di kelas, nantinya para peserta juga akan mendapatkan pembelajaran dari webinar yang diselenggarakan oleh Sikode. Selanjutnya kita masuk kepada pemaparan target dari aplikasi Sikode ini. Yang pertama, yaitu target jumlah user yang bergabung dengan Sikode pada akhir tahun 2022 ditargetkan sebanyak 6.000 user. Kemudian, target pendapatan setahun dari pembelian topik kelas pembelajaran sebesar 45%, target pendapatan setahun dari pembelian soal tryout dan solusi sebesar 35%, dan target pendapatan setahun dari biaya workshop, seminar, dan acara lainnya sebesar 20%. Berikut merupakan manajemen sistem dari Sikode. Lalu kita masuk kepada financial projection and key metrics, yang mana ini merupakan komponen yang penting dari sebuah bisnis. Kita memproyeksikan apa yang Sikode bisa capai dalam 3 tahun. Pada tahun pertama, Sikode bisa mencapai rata-rata user baru per bulannya sebanyak 700 dan total member yang berlangganan sebesar 25.000 serta pendapatan per tahun sebesar 200 juta rupiah.
Adapun kompetitor dari bisnis psikode ini yaitu merupakan bisnis sejenis yang menawarkan jasa di bidang edukasi seperti beberapa bisnis sebagai berikut. Pertama ada Ruang Guru, Kuiper, Zenius, dan lain sebagainya. Meskipun terdapat kompetitor, psikode mampu bersaing dengan berbagai strategi dan keunggulan yang dimiliki. Adapun strategi marketing dari psikode yang pertama adalah menunjukkan produk psikode pada media sosial. Yang kedua, mempromosikan psikode pada kalangan mahasiswa. Yang ketiga, mengadakan workshop atau seminar bagi mahasiswa untuk memperkenalkan psikode. Yang keempat, membuat channel YouTube untuk beberapa spoiler pembelajaran. Kelima, adanya diskon atau promo ketika melanjutkan subscriber. Keenam, memberikan variasi soal tryout yang dibagi menjadi beberapa level dan topik. Dan yang terakhir, melakukan giveaway voucher diskon dengan syarat tag orang lain di media sosial. Dengan begitu, marketing dari psikode ini akan menjangkau konsumen yang lebih luas. Berikut merupakan teknologi project dari psikode. Yang pertama ada stage 1 yaitu planning and research. Yang kedua ada desain IU UX, dan yang ketiga adalah pembuatan materi pembelajaran. Keempat adalah pembuatan dan pengembangan web, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Yang mana tahapan-tahapan ini dilakukan secara berurutan untuk dapat mengevaluasi hasil akhir dari proses pemasaran produk psikode. Dan berikut merupakan bisnis timeline dari psikode. Yang pertama ada big idea, kedua ada research, keempat ada development, keempat ada crowdfunding, kelima ada development lanjutan, dan yang keenam ada project launch atau launching dari produk psikode. Demikianlah presentasi saya mengenai rencana bisnis yang akan saya jalankan bernama psikode. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.